Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Jemaat GKJ Margoyudan. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Apalagi pada saat ini kita masuk di hari pertama tahun baru, tahun 2022, yang kita sudah masuki tentu dengan penuh sukacita dan juga harapan. Dalam momen yang spesial ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan sebagai penanda bahwa kita akan menjalani lembaran baru di tahun 2022 ini. Sebelumnya kita memohon pertolongan kepada Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami, waktu yang di dalamnya Engkau senantiasa hadir dan juga menyertai kami, yang telah kami alami selama tahun 2021 yang telah kami tinggalkan. Kami saat ini memasuki tahun baru, anugerah-Mu tahun 2022. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, akan kami alami di tahun ini, karena kami baru saja membuka lembaran baru. Tapi kami percaya bahwa penyertaan yang kami alami selama tahun 2021 tidak berkesudahan, dan kami senantiasa meyakini dan berharap kepada Engkau sebagai sumber pertolongan dan juga harapan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini Engkau pakai untuk kami memasuki hari pertama di tahun 2022 ini, dan menjadi inspirasi untuk kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya membacakan firman Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal, walaupun sudah lewat beberapa waktu yang lalu, dan juga selamat memasuki tahun baru 2022 ini dengan penuh pengharapan dan juga penuh asa yang baru. Bersama dengan itu saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk membuka Alkitab. Kita akan membaca dan merenungkan Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 26 demikian. Tuhan berbicara kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang dengan segala kerendahan hati memohon pertolongan Roh Kudus agar dapat memahami dan melakukan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, suka atau tidak suka, jujur atau tidak jujur, diakui atau tidak, tahun 2021 oleh kebanyakan orang menjadi tahun yang berat. Bagaimana tidak berat? Banyak hal yang terjadi, terutama terkait dengan pandemi COVID yang luar biasa. Banyak yang kehilangan orang-orang yang tercinta. Ketidakpastian terkait dengan pekerjaan, ketidakpastian dengan apa yang akan terjadi di masa depan, dan banyak lagi yang sungguh menjadikan tahun 2021 itu menjadi tahun di mana kita betul-betul merasakan kerapuhan dan juga keringkihan kita sebagai manusia. Tetapi meskipun tahun 2021 dianggap banyak orang sebagai tahun yang berat, tapi ketika semalam kita meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022, saya yakin banyak orang yang bersyukur
karena kita semua bisa melalui tahun yang berat itu. Meskipun tahun 2022 kita tetap tidak tahu apa yang terjadi, dengan segala asa bahwa COVID-19 akan semakin melandai, bahkan bisa jadi juga hilang, dan kita bisa hidup kembali normal atau berada di dalam new normal yang relatif lebih aman untuk melakukan segala aktivitas. Tapi bagaimanapun juga satu sisi kita bersyukur karena kita dimampukan dan kita bisa berhasil melewati masa-masa sulit, tapi juga kita memasuki masa-masa yang juga masih sama seperti tahun 2021, yaitu penuh ketidakpastian. Nah, itu adalah situasi yang saya rasa dialami oleh banyak orang, terutama apalagi ketika mendengar di Eropa pandemi COVID juga semakin meningkat dan juga siklusnya naik kembali. Saya rasa kecemasan-kecemasan yang ada pada tahun 2021 masih tetap ada di dalam hati kita. Nah, saya mengajak kita semua membaca bilangan 6 tadi, terutama pada bagian yang menjadi berkat yang diberikan Allah kepada Musa untuk kemudian Harun memberikannya atau menyampaikannya kepada umat Israel. Dan kita di akhir ibadah seringkali menerima formula berkat itu untuk kemudian kita diutus dan juga masuk kembali ke dalam kehidupan setelah ibadah. Membaca bilangan 6, terutama pada formula berkat yang sering kita dengar, bagi saya pribadi itu menjadi sebuah formula yang spesial, karena ketika formula itu, berkat itu diberikan oleh Allah kepada umat Israel lewat Musa dan Harun, dan mengingat bagaimana perjalanan umat Israel yang penuh dengan pasang surut. Kita tahu persis bagaimana perilaku dan juga track record umat Israel di dalam perjalanannya sebagai umat Allah yang naik turun, setia tidak setia, memberontak, percaya tidak percaya, dan seterusnya. Tapi berkat itu selalu kemudian menjadi berkat yang diberikan, terlepas dari bagaimana relasi umat Israel kepada Allah, tapi berkat itu terus menerus disampaikan kepada umat Israel. Itu berarti Allah ingin mengatakan bahwa meskipun kehidupan umat Israel itu pasang surut, meskipun kehidupan umat Israel itu naik turun skala keberimanannya kepada Allah, kepercayaannya dan kesetiaannya kepada Allah, tapi Allah mengatakan bahwa aku setia memberkati engkau, aku setia menolong engkau, aku setia menyinari engkau dengan karuniaku, dan aku setia menunjukkan arah kehidupan yang harus engkau jalani. Jadi di tengah kehidupan yang pasang surut, umat Israel selalu diingatkan tentang kesetiaan Allah yang tidak berkesudahan, tentang Allah yang tidak pernah pasang surut di dalam menolong dan juga memberikan karunia-Nya kepada umatnya yang inkonsisten seringkali kepada Allah. Bagi saya berkat ini menjadi modal dan juga menjadi jangkar untuk kita terus berpegang kepada Allah di dalam kehidupan di tahun 2022 yang tidak pasti. Karena di tengah ketidakpastian kita tahu tetap ada yang pasti, yaitu berkat Allah, kesetiaan Allah, pertolongan Allah, kasih karunia Allah, dan tuntunan Allah. Dan yang menarik adalah di dalam sejarah dan di dalam pengalaman hidup umat Israel, cara Allah menunjukkan kesetiaannya di dalam memberikan berkat, memberikan pertolongannya, memberikan kasih karunia-Nya, memberikan penyertaannya, itu dengan cara-cara yang ajaib, yang tidak pernah dipikirkan atau beyond, melampaui akal manusia. Oleh karena itu, saya tetap meyakini bahwa dari tengah-tengah ketidakpastian tentang kehidupan dan juga tentang apa yang terjadi di tahun 2022,
marilah kita tetap memasuki dan mengawali tahun 2022 dengan sesuatu yang pasti. Berpegang dalam jangkar atau berpegang teguh kepada jangkar berkat Allah yang tidak berkesudahan dan bisa kita pastikan. Karena dengan berpegang pada berkat Allah seperti yang di dalam bilangan 6 ini, maka kita akan mendapatkan selalu energi, harapan, dan juga terang di dalam kehidupan kita yang serba tidak menentu, bahkan belum pasti ini. Oleh karena itu, sekali lagi biarlah kita mengimani dan menjadikan formula berkat ini sebagai pegangan, bahwa kita memiliki satu hal yang pasti, yaitu berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini akan setia Allah berikan kepada kita umat kepunyaan-Nya, dan Allah memberikannya dengan cara yang ajaib yang seringkali di luar akal sehat kita. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman di 2021, saya rasa berkat Allah inilah yang memastikan kita dapat melalui masa-masa sulit dan juga ketidakpastian pada tahun lalu. Dan oleh karena berkat ini juga yang akan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit dan ketidakpastian di tahun 2022 ini. Selamat tahun baru, selamat senantiasa berpegang pada berkat Tuhan dan hidup dalam kepastian berkat Tuhan itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa di tengah kerapuhan dan keinggihan kami tetap memiliki kepastian yang dapat kami jagakan, yaitu berkat-Mu yang menolong, memberikan kasih karunia, dan juga membantu kami, sehingga damai sejahtera tetap dapat kami harapkan, imani, dan rasakan di dalam segala ketidakpastian hidup kami di masa-masa mendatang. Berkat-Mu lah yang menuntun kami, untuk kami tahu persis bagaimana kami harus menjalani dan menghadapi tantangan kehidupan kami di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan dan kepastian. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam berkat-Mu. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat merayakan tahun baru bersama dengan keluarga, orang-orang yang dicintai. Tuhan memberkati kita. Amin.